Ini semua tentang dia. Kita bisa baca itu di Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini semua Alkitab, seluruh Alkitab itu menyaksikan tentang Yesus Kristus, menyaksikan Yesus Kristus. Dan kalau kita baca firman Tuhan dan mau mengerti apa pesan dari Alkitab, kita selalu harus ingat, ini semua tentang Yesus Kristus. Dia adalah tujuan Allah di dalam sejarah. Dan kita harus sadar itu dan baca Alkitab melalui itu. So itu secara besar bagaimana kita bisa memahami itu Alkitab. Tapi sekarang hari ini kita mau lihat kepada lebih spesifik, lebih teliti. Kita mau lihat bagaimana kita baca Alkitab setiap hari dan kita bisa mengerti apa itu yang kita baca. Kita mau mulai dengan Lukas 6. Kita mau baca beberapa ayat. Dan waktu kita baca, saya mau tanya beberapa pertanyaan dan kita mau lihat dan belajar satu prinsip yang penting. So kita lihat di Lukas 6 ayat 38 saja. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Oke, ini kita di sana aja. Berilah dan apa? Kamu akan diberi. Kamu akan diberi. Dan lihat satu lagi di Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur oleh orang akan dituai. Oke, so kita lihat di satu, memberi dan akan akan diberi. Dan satu, kalau kita menabur, kita akan menuai. Oke, so saya mau kasih satu contoh. Ini banyak kali kalau kita dengar dua ayat ini, mungkin kita baca di satu renungan sehari-hari. Dan kita baca dua ayat ini dan fokus kepada memberi dan dapat, dan kita fokus kepada itu menabur dan menuai. Dan seringkali di gereja itu pendeta akan berdiri dan akan berkata, ini waktu untuk persembahan. Waktu untuk persembahan. Dan kalau memberi akan diberi. Dan kalau menabur akan ditabur. Ini dari itu Injil apa? Ini Injil makmuran. Tapi mereka pakai ayat dan kita sudah lihat itu ada ayat di dalam Alkitab berkata kalau kita menabur akan menuai dan kalau kita memberi akan diberi. Dan kita kalau mungkin baca ini kita ya memang betul begitu. Kalau saya kasih persembahan di gereja, maksudnya Allah akan kasih saya uang lagi. Kalau saya kasih lebih banyak di gereja, saya akan dapat lebih banyak. Tapi ini satu masalah. Masalah kenapa? Karena dua ayat-ayat ini tidak bicara tentang uang dan tidak bicara tentang persembahan. Dua-dua ayat ini tidak bicara tentang kasih uang di persembahan supaya bisa dapat uang dari Allah dan dapat makmuran. Ini salah. Ini tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi ini gampang kalau kita hanya lihat itu kata-katanya, memberi akan diberi. Yesus berkata, Lukas 6. Dan Rasul Paulus berkata di pasal 6 Galatia, dia berkata, itu kalau menabur akan menuai. Dan ini bagaimana aplikasikan, bagaimana kita bisa pahami ini. Kalau bule ini berkata, ini tidak tentang persembahan, mungkin akan enggak, ini pasti tentang uang. Saya sudah dengar sering kali di YouTube atau di gereja, atau saya sering kali dengar tentang hal ini. Tapi bagaimana kita bisa tahu ini salah? Dari satu prinsip.
konteks. Konteks. Maksudnya, kita mau lihat ayatnya sebelum ayat itu dan ayatnya setelah ayat itu. Supaya kita bisa tahu pikiran apa di dalam pikiran Yesus waktu dia bicara di Lukas 6. Dan apa Paulus lagi berpikir waktu dia bicara di Galatia 6. Kita harus tahu konteks. Karena kalau kita hanya baca satu ayat di luar konteks, kita tidak tahu itu apa maksudnya dari Allah. Kita hanya bisa tahu, oh dari kata-kata saya ada pikiran dan pendapat ini tentang ini. Tapi itu tidak. Kita balik kepada Lukas 6. Supaya kita bisa belajar. Waktu kita setiap hari baca firman Tuhan, kita harus fokus kepada konteks supaya kita bisa mengerti apa pesan dari Alkitab. So Lukas 6, baca satu kali lagi yang sebagai lengkap, itu ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan pasti kalau kamu ke gereja atau lihat itu khotbah di YouTube, pasti pernah dengar, ini maksudnya kasih banyak uang akan dapat lebih banyak lagi. Kalau kasih itu memberi, pasti akan diberikan lebih banyak lagi. Tapi apa maksudnya? Bagaimana kita bisa tahu apa maksudnya Yesus di sini? Dia bicara tentang uang atau tidak? Dia tahu? Itu kalau Pak Jamie dia bicara tentang uang atau tidak? Kita lihat bagaimana tahu? Kita lihat ayat 37. Ayat 37. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Ini beri apa? Beri hakiman atau menghakimi orang atau memberi itu pengampunan, itu kasih belas kasihan kepada orang lain. Atau kita mendendam mereka, kita itu kasih apa kepada orang lain, itu kita juga akan dapat. Kalau Yesus berkata, kalau kita tidak mengampuni orang lain, Allah tidak akan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, Allah tidak akan mengampuni kita. Kalau kita simpan pahitan di dalam hati kita, ini maksudnya Yesus berkata dengan jelas, memberi dan akan diberikan. Memberi itu hakiman kepada orang lain dan akan dapat hakiman. Itu kalau itu belas kasihan, kasih kepada orang lain, itu memberi itu kepada orang lain, Allah juga akan memberi belas kasihan kepada kamu. Jadi ini satu ayat yang penting dan kita bisa baca ayat 41 dan 42. Ini masih di dalam konteksnya. Lukas 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Maksudnya kita harus lihat orang lain dengan belas kasihan. Tidak selalu menghakimi mereka karena dosa mereka. Kita harus lihat kepada dosa diri sendiri supaya kita dapat rendah hati. Hati yang rendah di hadapan Allah dan di hadapan orang lain. Dan kalau kita dapat hati yang rendah, kita tidak menghakimi orang lain. Kita hanya mau membantu mereka dengan dosa mereka supaya mereka juga bisa ikut Yesus dan dapat keselamatan. Tapi itu tidak karena, wah saya sudah hebat, kamu harus berubah.
Itu tidak kita harus ada sifat hati seperti itu. Kalau kita ada sifat hati seperti itu, dan kita akan dapat sifat hati seperti itu dari Allah juga. Maksudnya dia akan lihat kita, dosa semuanya. Kalau kita menghakimi orang lain, dia juga akan menghakimi kita. Kalau kita lihat kepada orang lain dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, Allah akan lihat kepada kita dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Memberi dan akan diberikan. Memberi dan akan diberikan. Ini maksudnya kita juga bisa lihat sebelumnya di ayat 36. Ini simpulkan Yesus Kristus, dia bicara dengan ayat 39. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah menghakimi. Dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum. Dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, kita bisa pasti tahu, artinya dari ayat 38, kita bisa dengan pasti tahu ini tidak tentang uang, bisa pasti. Kenapa? Karena kita lihat konteksnya. Kita lihat ayat-ayatnya sebelumnya dan ayat-ayat yang setelah itu. Dan dari itu kita bisa lihat, Yesus tidak berpikir tentang uang. Dia tidak berpikir tentang itu persembahan di dalam gereja. Persembahan 1, 2, 3, apa saja. Dia tidak berpikir tentang cari dana di jalanan. Banyak gereja akan cari dana dan itu jadi seperti minta-minta di gereja. Dan, minta ini, karena kita mau ada itu hari Natal yang besar. Kasih uang. Itu pendeta perlu pastori. Minta. Dan kalau kita tidak kasih, mereka hanya, kenapa tidak kasih? Harus kasih, harus memberi, akan diberi. Tapi ini tidak konteksnya. Konteksnya, kalau kita menghakimi orang lain, kita akan dihakimi. Tapi kalau kita tidak mau dihakimi, kita harus lihat kepada diri sendiri dulu. Itu perbedaan dengan Farisi. Itu orang Farisi dan orang Kristen, perbedaan di mana? Itu kalau orang Farisi, mereka membenci dosa. Orang Farisi, itu termasuk orang Farisi yang disebut Kristen, mereka membenci dosa. Kalau mereka datang ke TKB dan mereka lihat cewek kerja di sini, masih mereka rasa najis dan membenci dosa itu. Mereka orang Farisi. Mereka membenci dosa. Allah membenci dosa juga. Karena itu dia akan menghakimi semua orang hidup di dalam dosa. Maksudnya kalau orang cewek di sini hidup di dalam dosa dan jual dirinya, kalau dia tidak bertobat dan datang kepada Yesus, Allah akan menghakimi karena Allah membenci dosa. Dan dia ciptakan neraka untuk orang berontak pada dia. So jangan salah mengerti. Allah membenci dosa. Dan orang Farisi mereka juga membenci dosa. So itu seperti mereka sama. Tapi beda sekali. Mereka beda sekali. Kenapa berbeda sekali? Itu karena orang Kristen, mereka juga membenci dosa. Mereka lihat dosa dan mereka membenci itu melawan Allah yang kudus. Itu melawan Yesus yang mati untuk dosa kita. Ini dosa, ini jahat. Tapi orang Kristen, mereka paling utama dan pertama, mereka membenci dosa diri sendiri. Maksudnya mereka lihat dosa di dalam orang lain, tapi mereka lihat kepada diri sendiri dan berkata, tapi saya lebih jahat lagi. Memang mereka lakukan jahat, tapi saya bisa lihat di pikiran saya, di niatan saya, di sifat hati saya, itu selalu digoda untuk lakukan dosa. Dan saya lemah, dan saya tidak suci. Dan karena itu saya membenci kelemahan saya. Saya membenci dosa saya. Itu paling dulu saya membenci dosa saya. Dan setelah itu, saya juga membenci dosa orang lain. Tapi saya bisa, itu sama seperti tadi itu perumpamaan Yesus. Dia berkata, itu dulu, itu bereskan dosa diri sendiri. Dan setelah itu, kamu bisa lihat bagaimana bantu orang lain dengan dosa mereka. Maksudnya, kalau kita sudah sadar, kita tidak sempurna. Kalau kita sudah sadar,
kita punya dosa. Kalau kita sudah sadar, kita di hadapan Allah layak ke neraka, dan kita rendah hati, dan kita tidak akan sombong kepada orang lain. Kita akan berpikir, mereka juga diikat oleh kuasa dosa. Saya juga diikat oleh kuasa dosa. Dan saya mau dua-duanya, saya dan mereka dibebaskan. Dan kita akan ada hati yang baik terhadap mereka. Dan kita akan datang kepada Yesus Kristus sendiri. Dan dapat pembebasan dari kuasa dosa. Tapi setelah itu kita lakukan apa? Datang kepada orang masih di dalam dosa. Jelek kamu. Tidak. Kita sudah lihat, itu kalau tidak ada anugerah Tuhan Yesus Kristus, saya masih di situasi yang sama. Tapi sekarang karena Yesus Kristus membebaskan saya mau juga kasih kabar baik kepadamu. Yesus Kristus bisa membebaskan kamu dari dosamu juga. Dia walaupun dia membenci dosa, dia mengasihi orang yang berdosa. Dan dia tidak hanya ciptakan neraka, tapi dia juga mengutus anaknya sendiri jadi korban disalib untuk semua orang. Tapi dia tidak hanya mati untuk dosa kita, tapi dia bangkit dari kematian supaya kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa dan dapat hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Ini maksudnya orang Kristen membenci dosa, tapi lebih dulu mereka membenci dosa diri sendiri. Setelah itu mereka bantu orang lain dengan dosa mereka. Tapi orang Farisi atau orang munafik, orang yang agamawi, mereka berpikir mereka suci dan orang lain hanya najis. Mereka tidak sadar diri. Tapi Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Ini maksudnya dari ayat ini. Itu tidak tentang persembahan. Tapi kita lihat satu lagi. Di Galatia 6. Galatia 6. Ayat 8. Galatia 6 ayat 8. Sebab siapa yang menabur dalam daging. 7. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini pasti tentang uang. Pasti tentang persembahan. Kalau kita menabur, kita akan dituai. Ini kita pasti dengar kalau kita sering ke gereja. Atau kita pernah lihat itu khotbah di YouTube. Kita pasti pernah dengar orang yang berkata, ya kalau menabur di pelayanan ini, kalau kasih itu kepada uang kepada pelayanan ini atau persembahan kepada pelayanan ini, pasti akan dapat berkat dari Tuhan. Ini bahaya. Ini bahaya. Karena ayat ini tidak tentang hal itu. Ini tidak tentang persembahan. Ini tidak tentang uang. Ini tentang apa? Kita bagaimana bisa tahu ini tentang apa? Kita lihat konteks. Kita lihat ayatnya sebelumnya dan ayat setelahnya. Tapi ini gampang sekali. Kita mulai dengan 7. Jangan sesat. Jangan sesat. Ini maksudnya ini satu hal yang penting. Allah tidak membiarkannya, biarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu ya juga yang akan dituai. Ayat 8, silakan baca. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini tidak tentang uang, tapi menabur kepada keinginan daging, itu orang akan dapat maut, akan dapat kematian. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan kalau kita menabur kepada keinginan daging kita akan binasa. Tapi kalau kita menabur kepada keinginan Roh Kudus, maksudnya hidup sesuai dengan keinginan Roh Kudus, kehendak Allah, kita akan menuai apa? Kita akan menuai hidup kekal. Kita akan menuai hidup kekal. Jadi ayat ini tidak tentang uang, menabur, dan itu menuai uang, persembahan. Tapi itu tentang bagaimana kita hidup. Kita hidup untuk keinginan daging atau untuk keinginan
roh. Kita bisa lihat kalau kita balik kepada pasal 5, karena ini masih di dalam konteks, waktu kita baca firman Tuhan, kenapa kita baca Matius 1, Matius 2, Matius 3, sampai Wahyu dan mulai lagi di Kejadian 1, 2, 3. Kenapa kita baca? Supaya kita bisa tahu konteksnya. Dan kita bisa baca di pasal 5, dan kita bisa baca ayat 19 dan sampai 21. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Oke, so dia mau bicara tentang keinginan daging. Dia mau bicara tentang perbuatan daging. Dan dia berkata percabulan. Maksudnya kalau kamu di sini cari cewek di TKB, kamu itu menabur pada kedagingan. Dan akan binasa, akan menuai kebinasaan. Terus kecemaran, hawa nafsu. Kalau kamu di sini tidak ada uang untuk beli cewek di sini, tapi hanya datang hanya untuk cuci mata. Itu hawa nafsu. Dan Yesus Kristus berkata, kalau sudah bernafsu di dalam hatimu, ini maksudnya sudah berzina di dalam hatimu dan akan binasa di laut api. Jadi terus di ayat 19, 20, Penyembahan berhala, berdoa kepada orang lain selain Allah melalui Yesus Kristus. Berdoa kepada patung-patung. Ini berhala, ini itu hawa itu keinginan daging, dan itu menabur kepada daging. Terus sihir. Kalau cari dukun atau kalau mau jadi dukun, kamu hidup untuk keinginan daging dan kamu akan binasa karena menabur pada kedagingan. Terus perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Itu ada beberapa teman-teman di sini, kalau mereka tidak minum mabuk, mereka seperti domba. Tapi kalau sudah minum mabuk, semua orang takut. Tidak tahu kapan akan ledak. Kapan akan jadi seperti orang lain. Kapan akan bawa pisau cepat. Itu karena hidup untuk keinginan daging. Terus iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Ini kalau ke politik, ada banyak orang cari kepentingan diri sendiri, cari kursi. Kalau ke TKB, orang cari kursi di sini, mau jadi paling penting, paling itu orang takut di sini. Kalau ke gereja, orang mau dapat gereja yang paling terkenal dan dapat itu gereja yang itu semua orang akan menghormati. Ini kepentingan diri sendiri, ini sering terjadi. Ini untuk kita semua, kita harus lihat diri sendiri dan sadar kita tidak penting. Allah penting, anaknya Yesus Kristus penting, kita semua tidak penting. Kalau kita semua di sini ke neraka untuk selama-lamanya, tidak masalah. Karena Yesus Kristus masih duduk di takhta dan jadi raja untuk selama-lamanya. Kita tidak penting, hanya Yesus Kristus dan Bapaknya penting. Terus percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Yang dua di sini yang terjadi. Kemabukan, siapa perlu bicara. Itu sudah sering. Tidak hanya di TKB. Itu hari Natal. Orang dari gereja mereka juga itu minum cap tikus untuk merayakan hari Natal. Ini hal yang malu. Tapi itu berkata kepentingan di sini perpecahan. Ini tentang orang berkata, kalau tidak berkata nama Allah seperti Yahweh atau Yahweh atau apa saja, ini maksudnya sesat. Karena mereka mau memisahkan orang dari saudara-saudara mereka. Karena mereka mau memisahkan orang supaya mereka tidak hanya dengan sederhana mengikut Yesus Kristus, tapi mereka itu akan biar satu hal yang kecil jadi itu fokus yang paling utama. Kita harus hati-hati terus. Pesta pora dan sebagainya. Pesta pora dan sebagainya. Ini maksudnya karena kalau ada pesta pora masih ada banyak hal.
Itu banyak orang berselingkuh karena mereka mabuk di pesta pora dan mereka balik kepada itu orang yang lain. Ini masalah di Manado adalah banyak orang berpikir Manado terkenal untuk banyak gereja. Tapi sebenarnya itu Manado itu terkenal untuk banyak gereja dan banyak bercerai dan banyak broken home dan banyak berselingkuh. Tapi kita masih bangga karena kita dari Manado. Kenapa? Kita harus malu. Karena dari kecil kita dengar Injil tapi menolak dengan kehidupan kita dan kita menabur kepada kedagingan kita. Kita tidak menabur kepada Roh Kudus, tapi kita menabur kepada dosa. Berpikir boleh kenapa bicara tentang menado? Itu Tuhan Yesus Kristus. Dia ada hati untuk menado. Tapi kalau menado tidak tahu dan sadar kamu di bawah murka Allah karena dosamu di hadapan Allah lebih besar daripada Aceh atau Bali. Karena dari kecil sudah dengar Injil, tapi itu tidak peduli. Tapi hidup untuk daging, itu masalah besar. Harus sadar, menado, hati-hati di hadapan Allah. Jangan berpikir karena ada patung berhala besar di Cicerland, itu berkat di sini. Itu patung saja, tidak bisa memberkati. Hanya bertobat dari dosa dan hidup sesuai dengan firman Allah melalui Yesus Kristus bisa dapat berkat dari Allah. Jangan disesatkan. Jangan disesatkan. Kita baca lagi di ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan di dalam pasal 5, kita masih lihat konteksnya. Itu sudah lihat ke daging, itu keinginan daging, perbuatan daging. Tapi dari 20 dan 23 kita baca. 20. Karena kita lihat bagaimana itu menabur kepada daging, kita sudah baca satu daftaran. Tapi sekarang baca satu daftaran bagaimana kalau kita menabur kepada Roh Kudus. 22 ya. Iya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita mengikut Yesus Kristus, Dia akan kasih Roh Kudus kepada kita. Dan dengan kuasanya, Dia akan mengontrol kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa hidup di dalam kehendaknya. Itu tidak karena kita suci, tapi karena Yesus sudah bangkit dari kematian, duduk di takhta, dan menurunkan Roh Kudus kepada semua orang yang bertobat dan bersandar kepada Dia. Supaya mereka bisa jadi ciptaan baru. Tidak hanya ganti ke gereja ini atau ganti aliran, tapi itu ganti dari hidup untuk daging sampai hidup untuk Roh Kudus, untuk firman Yesus Kristus. Ini perbedaan besar. Dan karena itu di konteks kita bisa tahu apa maksudnya ayat 7 di pasal 6. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. Ini tidak tentang persembahan. Ini tentang kehidupan kita. Kita hidup untuk Yesus Kristus atau untuk keinginan diri sendiri. Tapi kita mau lihat satu lagi. Karena itu juga ada satu godaan yang kita bisa jatuh kalau kita tidak sadar satu hal lain. Karena mungkin kita lihat di 2 Korintus 9. Mungkin waktu kamu dengar tentang ayat-ayat yang tadi itu memberi dan akan diberi, menabur dan akan dituai, mungkin berpikir, iya memang itu banyak pendeta jahat, mereka hanya cari persembahan, mereka hanya cari uang. Iya, karena ini lihat, saya sekarang tahu ini semua ayat di luar konteks. Saya tidak akan lagi dengar mereka. Saya tidak lagi akan ke gereja. Tapi masih akan terus hidup di dalam dosa.
Ini jadi alasan untuk kita. Kita tidak ke gereja karena banyak di gereja salah. Kita berkata, oh ya mereka salah dan karena itu saya tidak ke gereja. Banyak orang tidak ke gereja karena mereka tidak mau mendekati Allah. Mereka cari alasan karena ada masalah di dalam gereja. Tapi sebenarnya itu hanya karena mereka tidak mau dekati dengan Allah. Itu satu prinsip yang penting. Itu lebih bagus. Dan memang saya bisa berkata, di setiap gereja pasti ada orang munafik. Setiap gereja pasti ada orang munafik. Juga itu termasuk di dalam pendeta, gembala, majelis. Pasti ada orang munafik. Tapi itu lebih bagus ke gereja dengan orang munafik daripada ke neraka dengan orang munafik. Itu lebih bagus ke gereja dengan orang munafik daripada ke neraka dengan orang munafik. Itu lebih bagus ke gereja dan tidak peduli kepada orang munafik, tapi hanya fokus kepada orang saleh, orang yang hidup untuk Yesus, dekati mereka. Itu belajar dari mereka, jalan bersama mereka, berdoa bersama mereka supaya bisa jadi tegak di dalam imanmu, supaya bisa bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dan kalau di sana ada orang munafik, ya tidak peduli saja, mengikut Yesus Kristus saja. Atau bisa pilih, oh karena banyak munafik di sana, saya hanya minum mabuk di TKP saja. Oke, silakan. Tapi harus tinggal bersama orang munafik itu untuk selama-lamanya. Harus tinggal bersama pendeta-pendeta dan majelis-majelis penatua-penatua yang itu selalu menghakimi kamu, yang selalu itu berpikir mereka lebih suci, dan walaupun mereka lihat porno setiap malam, walaupun mereka hidup, kamu harus hidup untuk dengan mereka untuk selama-lamanya di neraka kalau tidak ikut Yesus Kristus dan bergabung dengan gereja. Tapi kita baca di sini. Di 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oke, ayat ini tentang apa? Lalu kita tebak, ini tentang apa ini? Mungkin kita akan berpikir, saya tahu itu pasti tidak tentang uang. Karena dua-duanya yang tadi kelihatan seperti tentang uang, tapi tidak tentang uang. Pasti ini tidak tentang uang. Tapi kalau kita lihat konteks, ini tentang uang. Ini tentang uang. Maksudnya, kalau kita dengar seorang pakai ayat waktu dia khotbah, pakai ayat di luar konteks, ini tidak maksudnya itu tidak di dalam Alkitab. Itu tidak maksudnya itu kebenaran itu tidak dari firman Tuhan. Mungkin itu sedikit salah. Mungkin itu sedikit di luar konteks. Tapi itu tidak pasti maksudnya orang itu bohong. Dan dia tidak bicara sesuai dengan Alkitab. Kita harus baca firman Tuhan supaya kita tahu seluruhnya. Supaya kita tidak disesatkan. Supaya kita bisa tahu. Jadi kita di sini kita baca dari ayat 1 sampai 5, supaya kita bisa lihat konteksnya. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. 3. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Jadi, waktu itu ada masalah di Yerusalem, dan itu orang yang percaya pada Yesus yang tinggal di Israel, itu seperti ada kelaparan.
Dan karena itu gereja-gereja yang bukan Yahudi, mereka simpan itu uang untuk kasih kepada orang miskin di Israel. Jadi ini di konteks dia bicara tentang persembahan kepada orang miskin, saudara-saudara mereka yang tinggal di Israel. Dan dia berkata di ayat 6. Ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat kalau kita menabur uang kepada orang miskin, kepada orang yang perlu, itu Allah akan itu kasih lagi kepada kita, memberi kepada kita. Jadi ini maksudnya itu Injil Makmuran itu bukan sesat. Oh, itu memang sesat. Itu Injil Makmuran itu memang sesat. Itu salah sekali. Tapi kenapa di sini? Itu Paulus berkata, kalau kita memberi, kita akan dapat lagi. Kita bagaimana bisa tahu prinsipnya? Kita lihat konteksnya. Kita tidak hanya lihat satu ayat, kita tidak hanya baca satu ayat di renungan itu sehari-hari dan baca pendapat orang, tapi kita mau lihat di dalam konteks ini tentang apa? Kalau itu menabur, uang akan menuai uang. Tapi kita lihat, baca ayat 6 lagi. Satu kali lagi. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oke, tapi kita mau lihat prinsip dia mau mengajarkan kita di sini. Itu baca ayat 7. Ayat 7, 2 Korintus 9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. So prinsip yang pertama, kita harus kasih kepada orang, agar kasih kepada Allah itu dengan hati yang rela hati. Tidak dengan paksa. Ini satu masalah di banyak gereja di Manado. Itu mungkin dipaksa karena mereka berpikir kalau mereka tidak maju depan dan kasih persembahan, ini maksudnya orang akan menghakimi mereka tidak kasih. Ini maksudnya mereka dipaksa. Mereka hanya untuk lihat orang lain itu kelihatan bagaimana tertendang mereka. Karena itu mereka paksa diri untuk kasih sedikit supaya orang bisa lihat mereka lakukan apa. Tapi di sini kita baca Allah suka kalau kita kasih dengan rela hati. Ini maksudnya, mungkin orang akan berkata, bagus. Saya itu susah sekali kasih dan memberi dengan itu rela hati dan sukacita. Maksudnya saya tidak memberi aja. Banyak orang akan, ini satu alasan baik. Saya tidak kasih karena saya tidak bisa kasih dengan hati yang rela hati. Ini salah kenapa? Itu karena kita harus cari dari Allah dan dapat anugerah supaya kita ada hati yang rela hati untuk memberi kepada orang yang perlu. Kalau kita tidak ada hati yang sukarela itu mau kasih kepada orang yang perlu, ini maksudnya ada masalah di dalam kita. Memang kita tidak perlu dipaksa untuk lakukan, tapi kita harus sadar kita ada dosa dan greed in our heart. Ada tamak di dalam hati kita dan harus berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa membebaskan kita dari tamak itu. Supaya kita bisa ada hati, rela hati, kasih kepada orang yang perlu. So memang, jangan dipaksa. Tapi kalau kamu tidak bisa dengan rela hati kasih kepada orang yang perlu, ini maksudnya ada masalah di dalam hati. Karena Allah mengasihi orang yang kasih dengan rela hati dan dengan sukacita. So itu prinsip pertama. Kita harus kasih, tapi kasih dengan hati yang rela. Kita baca ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. So banyak orang dari itu golongan itu Injil Makmuran, mereka akan lihat kelebih-lebihan. Wah, hebat. Menabur, menuai lebih-lebihan, dan mereka balik kepada Lukas 6 dan akan kasih limpah with
pressed down, shaken together, running over. Berlipat ganda, berlimpah-limpah. Dan mereka akan baca dan mereka akan nari ini. Woo! Amin. Kenapa? Karena mereka mencintai uang. Dan mereka senang kalau mereka bisa memutar balik ayat supaya mereka bisa dapat keinginan daging mereka dan dapat uang makmuran. Itu sederhana. Itu artinya. Tapi kita baca dengan teliti karena kita tidak mau mengikuti keinginan diri sendiri, tapi kita mau mengikuti kehendak Allah melalui firman-Nya. Jadi kita mau baca ayatnya dengan teliti dan kita mau lihat konteksnya. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan, memang menabur akan menuai dengan limpah-limpahan. Terus segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Terus ayat 9. Ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11. Kamu akan diperkaya kamu akan diperkaya. Terus dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat-ayat ini berkata apa? Itu berkata kalau kita menabur uang kepada orang yang perlu, Allah akan menuai uang kepada kita. Memang berkata. Tapi banyak orang itu Injil palsu, yang Injil makmuran, mereka berkata apa? Kasih uang itu supaya bisa dapat dan jadi lebih kaya. Itu maksudnya mereka tidak baca di konteks. Karena Alkitab di sini tidak berkata begitu. Itu berkata, menabur, kasih dengan rela hati, sukacita kepada orang yang perlu. Dan kalau lakukan janji dari Allah, dia akan kasih dengan limpah-limpahan. Tapi tidak berhenti di sana, tidak ada detik, tidak selesaikan di sana. Supaya kamu cukup untuk lagi bisa kasih kepada orang. Supaya cukup untuk bisa kasih kepada orang lain yang perlu. Dan dia kasih, apa itu berkata, ia bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ini maksudnya, kita tidak kasih untuk dapat. Kita kasih, dan setelah kasih akan dapat supaya kita bisa kasih lagi kepada orang. Supaya kita bisa selalu lakukan baik dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Tidak supaya kita bisa dapat satu account, rekening bank yang besar dan itu dapat itu motor lagi, mobil lagi, rumah lebih besar, gereja gedung yang lebih besar. Tidak, supaya kita ada cukup untuk bantu orang yang di sekeliling kita. Ini maksudnya. Tidak memberi untuk dapat, memberi, dan kalau memberi akan dapat supaya bisa memberi lagi. Itu ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan dia akan menyediakan itu benih kepada siapa? Yang menabur. Yang menabur. Maksudnya kalau kita sudah siap dengan uang kita, dengan harta kita, kita sudah tahu ini semua milik Tuhan. Ini semua milik Dia. Itu semua adalah bagi Tuhan, itu bukan untuk saya. Dan waktu Dia kasih kepada kita, kita langsung mau bantu. Kita langsung mau pakai untuk kerajaan Allah. Mau pakai untuk orang yang perlu. Kita tidak akan simpan dan berpikir, saya karena menabur dapat lebih banyak. Wah, saya sudah makmuran, bisa lihat saya suci, ada iman karena saya sudah ada mobil baru. Bukan begitu. Tapi kalau kita ada hati yang sukarela, sudah diubah oleh Tuhan, tidak tamak lagi, tidak penuh dengan tamak, tapi penuh dengan kemurahan. Dan waktu kita
memberi, Allah akan kasih lagi. Tapi tidak supaya kita bisa dapat lebih banyak dan jadi kaya. Tapi supaya kita bisa bantu lagi dan lakukan perbuatan baik. Kita baca lagi dari ayat 6 sampai 10. Kita baca dan kita bisa lihat sekarang, kita sudah tahu konteksnya. Kita tahu itu tentang uang, itu tahu itu menabur akan menuai, tapi kita bisa lihat dengan hati yang apa, itu hati yang sukacita, dan dengan itu tujuan apa? Supaya kita dilengkapi untuk lakukan baik di dalam kerajaan Allah. Terus? Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi dari 3 kasus ini, yang ayat di Lukas 6, ayat di Galatia 6, dan ayat di 1 Korintus 9, kita bisa lihat satu prinsip yang penting. Waktu kita baca Alkitab, dan kita harus setiap hari baca, tapi kita harus fokus kepada konteks. Kalau kita ada pertanyaan, ini apa artinya? Menabur dan menuai. Ini, saya terdengar itu tentang itu uang. Kita lihat konteks. Itu tentang uang seperti 1 Korintus 9, atau itu tentang menghakimi orang lain seperti Lukas 6. Kita harus lihat konteks supaya kita bisa tahu Allah bicara apa melalui rasul-rasul di dalam Alkitab. Kita harus baca di dalam konteks supaya kita bisa tahu apa artinya Alkitab. Memang kita tahu itu semua untuk memuridkan kita untuk jalan bersama Yesus Kristus. Tapi untuk setiap detail, setiap detail kita harus lihat setiap ayat di dalam konteks supaya bisa mengerti apa yang kita baca. Karena kita harus membaca, kita harus memahami, dan itu minggu depan, kalau Allah itu rela hati, minggu depan, itu hari Sabtu, kita akan bicara tentang bagaimana merenungkan atau mengaplikasikan firman di dalam kehidupan kita. Kita harus membaca, harus memahami, dan harus merenungkan di dalam kehidupan kita.